Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kartika Mustikasari dengan NIM 18822500044. Di sini saya mengerjakan tugas UTS Sosial Media dengan NIM genap, mencari sebuah berita yang sedang hangat sekarang. Ini saya mengambil sebuah berita dalam negeri yang sedang hangat, yaitu Bank Syariah Indonesia terkena serangan ransomware. Berikut penjelasannya. Bank Syariah Indonesia. Layanan PT Bank Syariah Indonesia diduga terkena serangan ransomware yang menyebabkan sistemnya error selama berhari-hari. Errornya sistem di Bank Syariah Indonesia tersebut bahkan ramai di Twitter sejak Senin 8 Mei 2023. Gangguan yang dialami pada sistem Bank Syariah Indonesia menyebabkan layanan ATM terganggu dan mobile banking mengalami error. Selanjutnya, apa sih itu ransomware? Sementara itu, pengamat keamanan siber Alphonse Tanujaya mengatakan ransomware yang disebut warganet diduga menyebabkan layanan Bank Syariah Indonesia error merupakan serangan berbahaya. Ketika menjalankan aksinya, ransomware akan berusaha semaksimal mungkin menenkripsi data penting, backup, dan data sistem penting. Tujuannya untuk mengganggu jalannya perusahaan sehingga mau tidak mau korbannya akan membayar uang tebusan yang diminta demi kelangsungan operasional perusahaan. Jika layanan perusahaan terhenti dengan downtime yang tidak wajar di mana seharusnya maksimal hanya down beberapa jam, kata Alphonse kepada Kompas.com Rabu 10 Mei 2023. Tetapi mengalami gangguan sampai lebih dari 1 hari kerja, maka patut dicurigai adanya hal yang sangat serius terjadi pada layanan tersebut, dan salah satu kemungkinan di era digital ini adalah karena aksi ransomware. Sambungnya. Lantas bagaimana nasib uang nasabah? Manajemen Bank Syariah Indonesia sudah memastikan bahwa dana nasabah tetap aman dan mengimbau kepada seluruh nasabah untuk tetap waspada dan berhati-hati atas segala modus penipuan maupun tindak kejahatan digital yang mengatasnamakan bank. Jangan pernah memberi PIN, OTP, maupun password kepada siapapun termasuk pegawai Bank Syariah Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, nasabah dapat menghubungi Bank Syariah Indonesia call 14040. Pungkasnya. Alphonse menjelaskan perbedaan serangan siber dalam bentuk ransomware dengan hacker yang membobol akun nasabah. Pada hakikatnya, cara kerja ransomware adalah mengunci akses sehingga operasional suatu perusahaan kacau balau. Jika sudah menerima uang tebusan yang diminta, penjahat ransomware akan membuka akses enkripsinya kembali, sehingga sistem dapat beroperasi seperti semula. Bukan uang di dalamnya yang dicuri, melainkan akses ke sistem pengelolaan uang tersebut. Alphonse mengatakan ada beberapa langkah mitigasi yang bisa dilakukan untuk menghindari dari serangan ransomware. Antara lain melakukan patching alias penambalan celah keamanan pada sebuah software dan hardware secara berkala. Serangan ransomware, pakar Bank Syariah Indonesia harus mengambil langkah cepat. Menangani hal itu, pakar digital forensik Universitas Islam Indonesia, Yudi Prayudi, meminta Bank Syariah Indonesia mengambil langkah cepat melindungi nasabah dan data mereka, termasuk menginformasikan kepada nasabah terkait insiden ini. Bank Syariah Indonesia bisa menyarankan nasabah untuk mengganti kata sandi dan meningkatkan keamanan rekening, serta memantau aktivitas yang mencurigakan pada rekening yang terkena dampak. Ujar Yudi kepada Republika Sabtu 13 Mei 2023. Selain itu, BSI juga harus bekerja sama dengan penegak hukum dan ahli keamanan siber untuk menyelidiki insiden tersebut. BSI Bank Syariah Indonesia pun perlu mengambil tindakan pencegahan agar serangan serupa tidak terjadi di masa depan.
Yudi menambahkan, serangan ransomware terhadap bank yang mengakibatkan pencurian 1,5 terabita data kredensial memiliki konsekuensi yang signifikan terhadap data pribadi nasabah. Dampak potensial dari serangan ini meliputi pencurian identitas, akses rekening bank, penjualan data pribadi, pemerasan, kerusakan reputasi bank, serta potensi sanksi hukum. Akun @darktreasure_ent lewat kicauan di Twitter Sabtu 13 Mei 2023 menyebut bahwa Lockbit Ransomware mengaku bertanggung jawab atas gangguan yang terjadi di Bank Syariah Indonesia. Gangguan itu merupakan hasil dari serangan mereka. Mereka juga mengumumkan telah mencuri 15 juta catatan nasabah, informasi karyawan, dan sekitar 1,5 terabita data internal. Mereka mengklaim akan merilis data itu di dark web jika negosiasi gagal. Di sini saya sudah menyiapkan video tentang bahwa Bank Syariah Indonesia terkena serangan ransomware. Layanan perbankan milik Bank Syariah Indonesia atau BSI ini nampaknya mengalami gangguan yang dimulai sejak Senin tanggal 8 Mei 2023 lalu. Dan hingga saat ini juga masih ada sejumlah nasabah yang memiliki gangguan untuk mengakses mobile bankingnya dan juga tarik tunai di ATM BSI terdekat. Dan terkait dengan hal ini, pemirsa Direktur Utama BSI Heri Gunardi telah memberikan penjelasan, yakni di mana ia menyebut selama proses normalisasi layanan BSI ini yang sudah dimulai pada tanggal 10 Mei 2023, ini nampaknya ada muncul dugaan serangan cyber, di mana ia menemukan ada indikasi dugaan serangan cyber sehingga diperlukan adanya evaluasi dan juga melakukan temporary switch off dan untuk beberapa channel untuk memastikan sistem kami aman atau juga untuk juga melindungi data-data dari nasabah serta dana dari nasabah. Tentunya dengan adanya gangguan dari layanan mobile banking ataupun di ATM BSI sendiri ini menimbulkan rasa khawatir dan juga keresahan dari sejumlah nasabahnya. Dan pemirsa, berikut adalah keresahan begitu ya yang CNBC Indonesia himpun untuk Anda. Saldo sih nggak transaksi tarik uang, itu sempat nggak bisa masuk ke akun BSI-nya gitu. Jadi coba 3 kali lah, sampai 3 kali itu masih belum bisa masuk. Pasti karena kan ini kan dari sistem ya, sistem kan pasti takutnya kita yang ya walaupun saldo nggak besar, cuman kan takutnya uang hilang atau gimana gitu. Tapi ya alhamdulillah pas hari ini sih tadi pagi coba buka lagi bisa gitu. Kemarin tuh sempat BSD nggak bisa, aplikasinya nggak bisa dibuka, terus untuk tarik tunai juga nggak bisa, jadi agak error di aplikasi sama di ATM-nya. Ya kan kita kan juga ada tabungan di sana, jadi kalau misalnya mau transaksi apapun kan akhirnya kan juga nggak bisa, jadi kayak mengganggu juga untuk transaksi sehari-hari gitu. Tadi buka udah bisa aplikasinya, tapi belum ke ATM, jadi belum tahu di ATM-nya udah bisa untuk tarik tunai apa belum. Sejumlah nasabah BSI ini juga disampaikan melalui akun media sosial mereka masing-masing. Saya akan bacakan beberapa di mana dia mengatakan BSI Mobile sampai sekarang hanya bisa dibuat untuk cek saldo, belum bisa transfer ataupun top up. Ini 30 menit yang lalu. Lalu juga ada yang mengatakan, tuh kan BSI errornya lama banget, mana ngepas lagi perjalanan jauh dan tidak berdaya dengan tanpa e-money. Lalu juga ada yang mengatakan bahwa BSI Mobile aku sudah bisa, tapi memang kakakku belum bisa transfer. Kayaknya belum semua akun bisa, nampaknya ini bertahap, ada yang bisa, ada yang belum. Dan ada juga salah satu nasabah yang mengatakan bahwa permasalahan ini diharapkan bisa lebih cepat teratasi apabila pemerintah mau turut ikut campur tangan begitu ya, turut membantu menyelesaikannya. Sebab ia menilai bahwa pemerintah memiliki lembaga yang lengkap seperti Badan Cyber dan juga Sandi Negara serta Otoritas Jasa Keuangan dan juga Kementerian Komunikasi dan Informasi sehingga pencarian solusi akan lebih efektif. Terkait dengan dugaan adanya kejahatan cyber begitu ya. Memang Direktur Utama BSI Heri Gunardi mengatakan perlu pembuktian lebih lanjut dan juga melalui audit dan
tentunya melalui digital forensik. Dalam hal ini BSI terus berkoordinasi dengan stakeholders terkait. Jadi dapat disimpulkan bahwa memang sudah ada sejumlah mobile banking dari BSI yang bisa diakses, namun masih ada yang belum bisa mengakses ataupun masih memiliki gangguan. Jadi belum 100% ini BSI mobile banking bisa diakses secara sempurna. Terima kasih. Berikut yang saya bisa berikan tentang berita Bank Syariah Indonesia terkena serangan ransomware. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang mengenakan. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.